with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Gu Heng dengan dingin menatap Lee Xingyun dan berkata, Lee Xingyun, apakah kamu akan bertahan untuk Liga Iblis? Meskipun kekuatan Gu Heng tidak dapat dibandingkan dengan Lee Xingyun, pasukan yang dimobilisasi Gu Heng masih jauh lebih kuat daripada Liga Jalur Surgawi Lee Xingyun. Hanya ada 2-3 ribu orang dari Liga Jalan Surgawi, sedangkan ada 10.000 di pihak Gu Heng. Gu Heng mendengus saat dia berkata dengan niat membunuh, jika kamu bersikeras membela mereka, aku tidak keberatan menghancurkanmu juga. Lee Xingyun dengan cerah tertawa. Aku, Lee Xingyun, hanya menyembah satu keyakinan, kesetiaan. Aku, Lee Xingyun, dapat menahan api dan air untuk saudara-saudaraku. Beberapa saudaraku ada di dalam Liga Iblis. Mereka yang ingin melawan mereka juga akan melawan Liga Jalur Surgawiku. Gu Heng mencibir, Lee Xingyun, karena kamu ingin membuang seluruh Liga Jalan Surgawimu ke dalam ini juga, maka jangan salahkan aku. Pada saat itu, lusinan bos di bawah Gu Heng mulai ragu. Tidak apa-apa bagi mereka untuk berurusan dengan Liga Iblis, tapi hati mereka merasa gelisah memikirkan berurusan dengan Liga Jalur Surgawi juga. Siapa Lee Xingyun? Meskipun hanya ada sekitar 3.000 orang di Liga Jalur Surgawi, Lee Xingyun memiliki banyak saudara lelaki yang hebat. Gitu mereka memulai perang dengan Liga Jalur Surgawi, dan setelah itu meningkat, siapa yang tahu skala apa yang akan dicapai perang. Namun, tidak ada jalan untuk kembali setelah Anda menembakkan panah. Bahkan jika bos kecil memiliki keraguan mereka sendiri, mereka masih harus mengambil tindakan. Jika mereka mundur seperti ini, mereka tidak akan memiliki reputasi gitu berita itu menyebar. Selanjutnya, saudara-saudara di bawah mereka juga akan berpikir bahwa mereka takut dengan Liga Jalan Surgawi. Karena Liga Jalan Surgawi Anda bersikeras untuk membela Liga Iblis, maka jangan salahkan saya, Gu Heng, karena tidak meninggalkan Anda dengan wajah apapun. Tatapan ganas melintas di mata Gu Heng saat dia dengan dingin menggonggong, aku tidak peduli apakah mereka dari Liga Iblis atau Liga Jalur Surgawi. Bunuh mereka tanpa peduli. Pergi. Pasukan Gu Heng memulai serangan intens ke arah Liga Jalur Surgawi. Sebuah perang besar meledak. 3.000 orang melawan 10.000. Itu adalah kerugian yang sama seperti sebelumnya. Apa yang kurang dalam jumlah Liga Jalan Surgawi, mereka buat dengan kualitas. Banyak dari anggota mereka adalah ahli Heavenly Axis dan Heavenly Star Realm. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Kedua tentara menyerang. Lapisan kontak berubah menjadi mesin penggiling daging besar saat para ahli dari kedua belah pihak jatuh, satu demi satu. Kedua belah pihak menderita kerugian yang cukup besar. Energi telapak tangan dan aura pedang meledak di langit saat pertempuran semakin intens. Para ahli dari kedua belah pihak memiliki visi mereka yang diwarnai merah dari pembantaian itu. Lee Xingyun memimpin dan menyerbu ke depan, membunuh puluhan ahli yang berpangkat sama dengan dirinya. Beberapa ahli alam Heavenly Axis melakukan yang terbaik untuk menjaganya, membunuh saat mereka pergi. Tidak jauh dari sana, sekelompok ahli alam Heavenly Axis dan ahli alam Heavenly Star juga mengawal Gu Bei dan Lu Piao dalam serangan keluar. Meskipun Liga Jalan Surgawi berani dan ganas, pada akhirnya, mereka masih kalah jumlah. Jumlah kematian terus menumpuk. Bos Xingyun, kita masih bukan pasangan yang tepat. Salah satu ahli alam Heavenly Axis membunuh ahli alam Heavenly Star dengan telapak energi, lalu menatap Lee Xingyun. Saat pengepungan yang intens berlangsung, sekutu mereka mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Mereka menyaksikan saudara-saudara mereka terus jatuh. Tentu saja, mereka juga akan membuat musuh mereka membayar harga yang menyakitkan. Lee Xingyun mengerutkan alisnya untuk sesaat. Memang, Gu Heng hanya memiliki terlalu banyak orang di sisinya. Mereka telah mengumpulkan total 20 pasukan dan datang dengan tergesa-gesa. Mustahil untuk menghadapi mereka hanya dengan kekuatan Liga Jalur Surgawi. Lee Xingyun memandang Gu Heng, yang mengamati pertempuran dari jauh. Dia dengan dingin mendengus, karena Gu Heng ingin memulai perang, maka kita akan bermain dengannya sampai akhir. Kami akan pergi sekarang dan mencarinya lain kali. Semuanya, ikuti aku dengan ketat. Kami sedang mengisi daya.
Dalam setiap perang yang diikuti oleh Liga Jalan Surgawi, Lee Xingyun selalu berdiri dengan gagah berani di garis depan. Ketika anak buahnya mendengar Lee Xingyun mengatakan bahwa mereka akan menyerang dari samping, semua orang mengikuti. Blokir mereka, Gu Heng dengan marah meraung. Karena Lee Xingyun telah muncul di medan perang ini, mengapa mereka harus membiarkannya pergi? Ribuan orang mengepung Lee Xingyun dan anak buahnya, mencoba menebas mereka. Membunuh mereka. Meskipun Lee Xingyun dan kelompoknya kalah jumlah, semangat mereka tinggi. Di bawah pimpinan Lee Xingyun, mereka keluar dari pengepungan dan terbang menjauh. Gu Heng dan kelompoknya mengejar mereka dan membunuh 5-600 orang lagi sebelum Lee Xingyun berhasil melarikan diri. Setelah Liga Jalan Surgawi dan Liga Iblis melarikan diri terlalu jauh, Gu Heng menjadi sangat marah. Namun, meskipun Lee Xingyun berhasil melarikan diri, baik Jalan Surgawi dan Liga Iblis masih menderita kerugian besar. Ini hanya awal. Di masa depan, Gu Heng dan sekutunya akan memastikan untuk benar-benar menghapus Liga Jalan Surgawi dan Liga Iblis dari dunia luar. Di Institut Ski Seoul, halaman Xiao Yu. Sekelompok orang telah berkumpul di sana. Nili baru saja selesai berkultivasi. Namun, karena takdirnya masih belum stabil, dia tidak pergi ke dunia luar. Oleh karena itu, dia hanya mendengar tentang apa yang terjadi setelah Gu Bei, Lu Piao, dan Lee Xingyun kembali. Apa kerugian kita? Nili melihat mereka bertiga saat dia bertanya. Dia tahu bahwa Liga Iblis dan Liga Jalan Surgawi telah sangat menderita. Saya sudah merangkum informasinya. Karena Liga Iblis kami disergap, hanya beberapa ratus yang selamat, dari 3.000 orang yang asli. Lu Piao tersenyum pahit, melirik dan Lee Xingyun, dan melanjutkan, Liga Jalur Surgawi juga menderita beberapa kerugian. Mereka memiliki hampir 2.000 kematian. Gu Bei meminta maaf, sebenarnya, Saudara Xingyun tidak perlu datang dan menyebabkan Liga Jalan Surgawi kehilangan besar demi kita. Apa yang kamu katakan? Jika Liga Jalan Surgawi tahu bahwa saudara-saudara kita telah menemui masalah di dunia luar, bagaimana kita bisa menyembunyikan diri? Meskipun Liga Jalur Surgawi saya telah menderita beberapa kerugian, pihak Gu Heng juga menderita. Berdasarkan perkiraan saya, kami membunuh setidaknya 2.000 anak buahnya. Lee Xingyun berkata dengan bangga. Meskipun pihak Gu Heng memiliki keunggulan jumlah, anggota Liga Jalur Surgawi memiliki kemampuan tempur yang lebih baik. Lee Xingyun melihat situasi dengan ringan. Lagi pula, ini bukan hari pertama Liga Jalur Surgawi di dunia nyata. Mereka telah mengalami pertempuran yang tak terhitung sebelumnya. Bagi mereka, pertempuran hari ini relatif kecil. Liga Bulan Darah Gu Heng telah mengumpulkan selusin faksi untuk memulai perang dengan kalian. Bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan mereka? Lee Xingyun menatap Nili sambil bertanya, jika kamu akan memulai perang dengan mereka, aku bisa menghubungi beberapa saudaraku untuk berurusan dengan Liga Bulan Darah. Kita dapat dengan mudah mengumpulkan 8 atau 9.000 orang. Gu Bei dan Lu Piao melihat Nili saat mereka menunggu keputusannya. Nili merenung sejenak, menatap Lee Xingyun, lalu berkata, aku akan berurusan dengan Liga Bulan Darah Gu Heng. Tidak perlu mengumpulkan faksi lain. Tampaknya tidak tepat untuk membawa lebih banyak orang ke dalam masalah kita. Namun, saya masih membutuhkan bantuan Saudara Xingyun. Aku ingin tahu apakah Saudara Xingyun bersedia. Bagaimana mungkin aku tidak rela? Selama Saudara Nili mengucapkan kata itu, Lee Xingyun dengan bangga berkata sambil melanjutkan, kamu benar-benar tidak membutuhkanku untuk mengumpulkan kekuatan lain. Tidak untuk saat ini. Nili ringan tersenyum. Kau punya rencana lain. Lee Xingyun menatap Nili sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan hanya Liga Iblis dan Jalur Surgawi, mereka masih kekurangan tenaga. Apakah Saudara Xingyun pernah melihat bagaimana para hooligan bertarung sebelumnya? Seluruh kelompok mengelilingi satu orang. Bagaimana pria di tengah melakukan serangan balik? Nili tersenyum penuh arti. Dia membuang semua yang lain ke samping, meraih pemimpin dan memukulnya sampai mati. Lu Piao segera berkata, setelah menyelesaikan kata-katanya, matanya berbinar. Ya, mengapa kita harus repot-repot dengan faksi-faksi itu? Karena mereka tidak benar-benar memiliki dendam dengan kita, kita bisa menghajar orang-orang itu dari Blood Moon League. Lee Xingyun adalah orang yang cerdas, jadi dia langsung mengerti maksud Nili. Sudut mulutnya melengkung saat dia tersenyum. Itu metode yang sangat bagus.
Setelah kita mengurus Liga Bulan Darah, faksi lain mungkin akan takut pada kita. Selanjutnya, saudara Nili juga dapat mengambil akar dewa mereka. Kami hanya akan mengurus semua dewa danau Liga Bulan Darah. Kami akan meninggalkan mereka tanpa tempat untuk menangis dengan tenang. Gu Bei menambahkan, mengambil akar dewa mereka tidak akan cukup. Lebih baik jika kita bisa menyuap beberapa orang yang ada di dalam untuk mengawasi Gu Heng dengan cermat, dan membunuhnya kapanpun ada kesempatan. Kita bisa membuatnya gitu paranoid sehingga dia takut berjalan keluar dari pintu depannya sendiri. 4 burung dari bulu saling bertukar pandang dan senyum jahat. Setelah Li Xingyun, Gu Bei, dan yang lainnya membuat persiapan, mereka mulai mengambil tindakan. Hal-hal seperti jiwa takdir sangat mendalam. Memiliki jiwa takdir di aula jiwa setara dengan memiliki tubuh palsu. Setelah tubuh dihancurkan, yang baru akan terbentuk dari jiwa takdir yang tersimpan. Setelah direformasi, orang tersebut hanya akan memiliki 80 hingga 90% dari kekuatan aslinya yang tersisa. Itu juga mengapa budidaya mereka menurun. Tanpa jiwa takdir, umat manusia mungkin sudah dimusnahkan oleh dunia reruntuhan draconik yang berbahaya. Hanya dengan jiwa takdir umat manusia dapat berkembang di dunia luar. Karena sumber daya, batu spiritual, roh iblis, dan harta karun kuno langka di dunia luar, ada persaingan terus-menerus. Hanya individu yang telah membangun kekuatan mereka sendiri di dunia luar dan mendominasi faksi lain yang bisa menjadi patriark dari keluarga yang kuat, seperti keluarga Dragon Seal, klan Gu, atau keluarga Asen Flames. Itu juga mengapa berbagai penerus setiap keluarga selalu bersaing satu sama lain di dunia luar. Tidak ada yang akan menyetujui patriark yang lemah. Jika Liga Iblis sedang diburu oleh Liga Bulan Darah, keluarga tidak akan memberikan bantuan apapun, sebaliknya, mereka akan menonton dari pinggir lapangan. Jika Gu Bei tidak bisa merebut tempatnya kembali, maka itu akan menjadi poin lain dalam memutuskan apakah Gu Bei memiliki kualifikasi untuk menjadi patriark. Di dunia di mana yang lemah dimangsa oleh yang kuat, hanya yang kuat yang bisa terus hidup. Liga Bulan Darah telah mengumpulkan puluhan faksi untuk menekan Liga Iblis dan memamerkan kekuatan mereka. Jika Liga Iblis ingin terus eksis dan mendapatkan pijakan, satu-satunya pilihan mereka adalah menyerang langsung Liga Bulan Darah dan membuktikan kekuatan mereka sendiri. Lebih dari 500 elit dari Liga Iblis dan Liga Jalan Surgawi digabungkan di bawah pimpinan Li Xingyun dan Gu Bei. Target mereka adalah Dewa Danau yang dikendalikan Liga Bulan Darah. Adapun Nili, dia akan tetap di Institut Skisoul dan terus berkultivasi. Beberapa saat setelah mereka pergi, seorang tamu mengunjungi Nili. Itu adalah Yang Mulia Red Soul. Apakah Yang Mulia memiliki masalah untuk mencari saya? Kata Nili dengan hormat. Hierark Skilut ingin bertemu denganmu. Yang Mulia Red Soul tersenyum ringan sambil melanjutkan, apakah Anda bersedia melakukan perjalanan dengan saya? Tentu saja, Nili mengangguk. Dari kehidupan sebelumnya, dia sudah tahu orang seperti apa Hierark Skilut itu. Nili memiliki beberapa kesan positif tentang dia. Bagaimanapun, Hierark Skilut adalah individu yang agak terhormat di Sekte Bulu Ilahi. Nili mengikuti Yang Mulia Red Soul di sepanjang jalan kecil. Aula Langit. Seorang tetua dengan ekspresi bermartabat diam-diam melayang di depan aula. Pakaiannya berkibar tertiup angin dari energi agungnya yang melonjak. Kekuatan bintang-bintang berputar tanpa henti saat mengelilinginya. Keseluruhan aula Skilut berada dalam kendalinya. Penatua ini adalah guru Yang Mulia Red Soul, dan salah satu dari 5 tokoh utama Sekte Bulu Ilahi, Hierark Skilut. Selain Hierark Skilut ada 5 pemuda. Mereka berdiri di sekitar dan memiliki aura kuat yang menembus langit. Kelima pemuda yang berdiri masing-masing di kedua sisi ini mungkin adalah murid Hierark Skilut. Ketika Nili dan Yang Mulia Red Soul tiba di aula Skilut dan melihat ke depan mereka, mereka melihat bahwa Hierark Skilut juga mengarahkan pandangannya ke arah mereka. Setelah melihat Hierark Skilut, hati Nili bergetar. Aura di Hierark Skilut menonjol dari masa. Dia memikirkannya dan menyadari bahwa itu agak mirip dengan Ying Yueru. Mungkinkah Hierark Skilut juga mempraktikkan teknik ramalan surga? Nili hanya memikirkan hal itu di dalam hatinya dan tidak berani bertanya kepada Hierark Skilut tentang hal itu. Bagaimanapun, pengetahuan tentang teknik ramalan surga sangat rahasia. Hierark Skilut dengan ringan tersenyum.
Kamu pasti Nili. Ya, Tuan Hierark. Nili dengan ringan membungkukkan tubuhnya, tampak sangat hormat. Bagaimanapun, pihak lain adalah salah satu dari 5 tokoh utama. 5 murid dari Hierark Skilut juga mengarahkan mata mereka ke Nili. Mereka jelas tahu tentang Nili sebelum pertemuan ini, karena mereka hanya berdiri di samping, memeriksa Nili dengan berbagai ekspresi. Hierark Skilut memandang Nili dan dengan ramah berkata, "Saya telah melihat kaligrafi Anda. Niat yang tersembunyi di dalam kata-kata itu gitu dalam sehingga aku bahkan tercengang. Anda memang luar biasa, untuk dapat menulis kata-kata seperti itu pada tingkat kultivasi Anda. Saya mendengar bahwa Anda telah mengambil Ming dari dunia kecil sebagai tuan Anda." Memang, Nili mengangguk hormat. Dia memang mengambil Master of the Nether Realm sebagai tuannya. Tentu saja, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dia juga memiliki guru lain, Ying Yueru. Berbicara tentang Ming, kami memiliki beberapa hubungan. Dia adalah murid dari seorang teman. Saya ingin mengambil Anda sebagai murid saya yang ke-39. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Adapun Ming, aku yakin dia tidak akan menolak. Hierark Skilut mengungkapkan senyum baik hati. Nili tidak pernah membayangkan bahwa Hierark Skilut benar-benar akan mengajukan permintaan seperti itu. Bahkan untuk Nili, ini sedikit tak terduga. Untuk menjadi murid dari Hierark Skilut, adalah hal yang benar-benar bermanfaat bagi Nili. Jika dia bisa mendapatkan dukungan Hierark Skilut, maka dia akan selangkah lebih dekat untuk menjadi Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi. Seorang pemuda berjubah emas menonjol dari samping, dengan dingin memelototi Nili dan berkata, "Tuan, saya tidak berpikir ini pantas." Hierark Skilut mengerutkan alisnya sejenak saat dia bertanya, "Apa yang tidak pantas?" Sebelum masing-masing dari kita menjadi murid guru, kita adalah penguasa di antara kelompok usia kita. Masing-masing dari kita telah mencapai alam sungguh surgawi, setidaknya. Saat ini, Nili ini hanya di alam Heavenly Fate. Bukan hanya itu, tapi sebelum dia datang ke sini, dia adalah murid Red Soul. Jika Anda menganggapnya sebagai murid Anda, bukankah itu akan mengganggu peringkat senioritas? Kata pemuda berjubah emas, saat dia mencoba menghentikan Hierark Skilut. Yang Mulia Red Soul segera menangkupkan tangannya dan tersenyum pahit, "Tuan-tuan, meskipun nama Nili adalah muridku, kenyataannya adalah, tidak ada yang bisa aku ajarkan padanya. Dia selalu berkultivasi sendiri. Meski gitu, kita masih tidak bisa menghapus hubungan guru-murid gitu saja." Pemuda berjubah emas berkata dengan resolusi dan ketegasan. Hierark Skilut melambaikan tangannya dan tersenyum. Kita tidak perlu direpotkan dengan pandangan duniawi seperti itu. Adapun bidang kultivasi seseorang, itu sekunder. Dalam hal pemahaman terhadap niat Dao, pemahaman Nili mungkin jauh lebih tinggi daripada banyak ahli alam Heavenly Axis. Mendengar kata-kata Hierark Skilut, kelima murid saling bertukar pandang. Tampaknya Hierark Skilut bertekad untuk menjadikan Nili sebagai muridnya. 4 murid lainnya tidak memiliki banyak pendapat tentang masalah ini, hanya pemuda berjubah emas yang tampak tidak bahagia. Nili diam-diam mentransmisikan suaranya ke Yang Mulia Red Soul dan bertanya, "Guru, siapa dia?" "Dia adalah Yang Mulia Flameles, murid tertua tuanku. Ketika guru sibuk berkultivasi, dia bertanggung jawab atas aula Skilut. Sepertinya dia tidak menyukaimu." Yang Mulia Red Soul mengirimkan suaranya kembali ke Nili sambil tersenyum tak berdaya. "Dia sangat jujur." Nili mengangkat kepalanya, menangkupkan tangannya, dan berkata kepada Hierark Skilut, "Terima kasih banyak atas bantuan Hierark Skilut. Saya sangat bersedia menjadi murid Hierark Skilut. Namun, saya sudah terbiasa dengan kebebasan, saya tidak akan mau menuruti perintah orang lain. Jika saya menjadi murid Hierark Skilut, saya berharap memiliki kebebasan di Skilut Hall." Kelancangan. Yang Mulia Flameles dengan marah memelototi Nili saat dia menggonggong. "Fakta bahwa Tuan Guru bersedia menerima Anda sebagai muridnya sudah merupakan kehormatan terbesar bagi Anda. Alih-alih segera berterima kasih atas rahmatnya dan Anda benar-benar berbicara tentang kondisi." Nili mengerutkan alisnya untuk sesaat mendengar kata-kata Yang Mulia Flameles. Dia tidak memiliki sedikit pun kesan yang baik dari Yang Mulia Flameles. Alasan Nili mengajukan permintaan seperti itu adalah karena dia takut Yang Mulia Flameles akan memaksanya keluar.
Meskipun menjadi murid hierark Skillet baik untuk perkembangan masa depannya, tidak ada artinya jika dia tidak bisa mempertahankan kebebasannya untuk rencana masa depannya. Jika dia tidak bisa memiliki kendali atas kebebasannya sendiri, maka Nili lebih suka tidak menjadi murid hierark Skillet. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.